Bismillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilallahi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kepada sahibul hajat Mas Ilyas sekeluarga yang kami hormati, kepada para ikhwah dan akhwat, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak sekalian, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore menjelang malam hari ini kita bisa berduduk-duduk santai ya, sambil membahas masalah agama, masalah kehidupan kita, terutama kehidupan dunia dan lebih-lebih kehidupan akhirat, sambil kita bersilaturahmi. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan amalan-amalan ringan atau mudah, tetapi apabila kita kerjakan, kita akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas moderator, Mas sinten asmane? Teguh Ustaz. Teguh. Mas Teguh. Mas Teguh dan teman-teman sekalian, mohon maaf ya, saya duduknya itu lebih tinggi dari jenengan. Bukan berarti saya punya kelebihan ya. Kalau lebih tua mungkin jelas ya. Ini rata-rata 17 tahun ya. Kalau saya lebih sedikit ya, 24. Percaya enggak? Enggak, dibalik. Tapi mungkin karena teknisnya ya, mungkin dari harus lebih tinggi ya Mas Teguh ya. Tapi tidak apa-apa, kita saling ngobrol dengan santai, saling sharing. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah pertemuan pada malam hari ini bisa tercatat sebagai pahala dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang menempuh perjalanan ya, dalam rangka untuk mencari ilmu agama, maka kata Rasulullah akan diberikan reward atau balasan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan diberi jalan yang mudah kemana? Menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu adik-adik dan mbak-mbak sekalian, mungkin ada dari kos-kosan atau dari rumah, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, hadir di sini, fa insyaallah niat madep mantep dalam rangka mencari ilmu agama, supaya kita semua diberi jalan yang mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pingin mlebet swarga napa mboten?
Pasti kepingin. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah sering duduk dalam majelis ilmu, walaupun seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Di teras dakwah berapa Mas Teguh? Sepekan sekali nggih? Sepekan 2 kali. Sepekan 2 kali. Allahu Akbar, Masya Allah, nikmat sekali. Ngajinya gratis atau bayar? Gratis. Plus kopi Gayo Arabica. Oh, kopinya nggak gratis Ustadz. Oh Aduh, kopinya gratis nanti rugi. oh boleh cari sponsor ya. Gratis susu Sugara gitu, saya kira begitu. Gratis sego macan gratis ya, plus sate kelatak, Masya Allah. Husnudon saja, husnudon ya, optimis gitu. Yes. Masya Allah, dapat dunia dan akhirat. Biasanya kalau ngaji yang mahasiswa kalau ada gratis-gratisannya Ramai pasti. softnya tuh penuh. Iya, biasanya penuh sampai ujung. Itu zaman saya mahasiswa seperti itu. Kalau tanggal-tanggal tua cari ngaji yang gratisan, sekalian buka bersama, sekalian makan malam. Masya Allah, niatnya double dunia dan akhirat. Masya Allah. Sudah dapat materinya? Ya sudah ya. Jadi dalam beragama ya, kita juga butuh efisien, bukan hanya dalam bisnis modalnya kecil dapat laba yang gede, bukan, tapi dalam beragama juga perlu efisien. Dengan aksi amal yang kecil tapi kita bisa menghasilkan suatu pahala yang besar. Tapi sebelumnya saya perlu ingatkan dulu, ini slide-nya gimana Mas? Maklum ya, wong desa. Oh ya, hop ya. Kita harus tahu Mas dan Mbak sekalian, ini yang tidak boleh lupa dimanapun, kapanpun, dan panjenengan mau jadi apa nanti gede, jangan lupa tentang hal ini, yaitu tujuan hidup kita di dunia untuk apa. Jangan sampai saat mahasiswa kenceng megang khitoh, aktivis dakwah, tapi kalau sudah jadi pengusaha, jadi pejabat, lupa terhadap tujuan hidup karena diuji dengan kenikmatan dan kenikmatan ya. Sekarang gampang idealis gini, wah kenceng, tapi nanti ujiannya datang belakangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, panjenengan sudah hafal semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ya. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan hidup kita? Ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah itu, jangan lupa. Ya. Karena ada beberapa golongan manusia di dunia ini yang menyimpang dari tujuan ibadah. Yang pertama, ada manusia yang hidup di dunia tidak beribadah sama sekali. Bahkan dia menganggap agama itu racun, agama itu beban. Ateis contohnya. A menolak, teis menolak ideologi atau menolak agama. Agama itu kayak racun, membebani. Dan dia tidak beribadah sama sekali. Kalau dalam bahasa agama namanya mulhid, kaum mulhidun ya. Tidak beribadah sama sekali. Dan ini berkembang saat ini di kampus-kampus terutama ya, di Eropa, di Amerika, di Indonesia juga banyak, bahkan menjangkiti beberapa intelektual ya, karena terlalu hebatnya berpikir, akalnya ya, sehingga dia seolah-olah sombong dengan dirinya sampai dia tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak beribadah sama sekali. Ya, dan orangnya pintar-pintar biasanya seperti ini, sehingga sombong dan tidak ibadah. Banyak sekali contohnya
Ya, bahkan ada organisasinya. Salah satu produk ajaran ateis itu nopo Mas? Contohnya itu, ojo seru-seru ya, nanti saya di-banned. Contohnya itu LGBT ya. LGBT contohnya itu biasanya yang mengikuti paham LGBT dari ideologi ateis. Organisasi yang tanpa bentuk di Jogja ini juga seperti itu, yang mengumpulkan orang-orang homo, orang-orang lesbi, LGBT itu ya, hombreng itu ya, hombreng ya. Biasanya mereka tidak kenal agama. Produknya yang lain biasanya contohnya itu adalah demokrasi. Jangan kaget ya, demokrasi itu juga produk ateis. Kenapa? Karena kebenaran adalah suara rakyat banyak, bukan syariat. Nah, menafikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga nanti kita ke depan bisa berubah lebih baik ya melalui jalan ini. Yang kedua, para hadirin wal hadirat sekalian, yaitu orang yang beribadah tetapi tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beribadah kepada matahari, ada apa tidak? Ada ya, walaupun teknologinya maju tapi tidak beribadah kepada sang pencipta. Dia beribadah kepada anbiya, para nabi ya, Nabi Isa ya. Ada kemudian Uzair ibnullah, Isa ibnullah. Dalam surat At-Taubah ayat 30-31 dikatakan sebagian kaum ya, di antara mereka ada yang mengakui bahwasanya Isa adalah anak Allah, Uzair ibnullah, dari kalangan Yahudi. Ada juga yang menyembah dewa-dewa, ada juga yang menyembah para dukun dan sebagainya. Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keliru. Yang ketiga, ada orang yang beribadah kepada Allah tetapi dalam bidang yang lain, terkadang dalam ibadah yang lain dia tidak beribadah kepada Allah. Dia sholat, mungkin dia puasa, dia haji, tetapi dalam masalah rizki contohnya dia masih minta-minta ke pegunungan Kawi di sana, nyuwun-nyuwun di sana, atau datang kepada para dukun itu, kemudian dikasih raja-raja pelarisan, kemudian digantung-gantung di atas pintu-pintu tokonya. Sering lihat nggak kalau beli makanan gitu ya, ada digantung, kadang-kadang merah gitu, digantung kayak gini, dibuka, dibaca saja sampai nggak paham gitu ya. Alhamdulillah kalau pedagangnya itu ngaji kayak Mas Sugara ini, Mas siapa yang lupa, Gus Marhan. Mas Gus Marhan, insya Allah bertauhid, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah dalam masalah rizki ya. Saya sering pulang ke Kebumen mudik ya, saya orang Ngapak ya, terus terang nih, jujur saja. Sana banyak bakul sate itu. Nah, saya mampir, waduh ya ini di atas pintu ada gombal merah digantung ini. Kemudian ya karena saya orang situ ya, saya berani aja nanya, Mas, niku nopo? Itu apa itu? Ya. Oh, niku doa-doa Mas Yai gitu, karena saya pakai peci putih ya, dianggap kiai ya. Doa apa itu? Coba bisa dibuka enggak? Oh, ada yang lembarannya juga ada. Saya ambil tulisan Arab semua. Arabnya aja nggak bisa dibaca. Saya sudah belajar bahasa Arab nggak bisa baca. Jenengan bisa baca enggak? Apa saya juga nggak bisa baca. Loh, doanya aja nggak paham. Kok digantung-gantung niku pripun? Niku serono. Wah, ini tahu serono enggak? Ya itu lantaran. Nah, ini enggak benar, Mas. Allah yang memberi rizki. Iya Pak ya? Iya. Masnya ngaku ya. Loh, kenapa minta pakai begini? Kalau meyakini Allah yang memberi rizki tetapi menggunakan wasilah itu, benda itu,
maka ini syirkul asghar, ya, syirik kecil. Tapi kalau hatinya meyakini bahwa rizki karena gantungan-gantungan raja itu, berarti kita jatuh pada syirkul akbar. Biasanya yang seperti ini kan pedagang-pedagang keturunan biasanya. Nah kita kok sudah ngaji kok seperti ini, ya naudzubillah. Orang Islam seperti ini bisa jatuh pada perbuatan syirik. Naudzubillah min dzalik. Kita orang Islam bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah, bertawakal dalam masalah rizki kepada Allah, bertawakal dalam masalah jodoh juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Caranya di mana? Mohon kepada Allah, ya. Sudah berjodoh apa belum? Belum, minta kepada Allah. Jomblo nih banyaknya nih Mas ini. Gimana Mas? Jomblo banyaknya nih Ustadz. Oh, kalau wajah-wajahnya memang iya gitu. Sama dengan saya. Aduh. Jomblo, tanya Mas Ilyas, saya masih jomblo. Jomblo itu kan ada 4. Jomblo 4, jomblo 3, jomblo 2, jomblo 1. Waduh. Ya. Ini racun nih, mohon maaf ya Mbak-mbak ya. Kembali ke laptop. Yang keempat, inilah orang-orang muslim, totalitas ibadahnya hanya kepada Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, tawakal kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon kepada Allah, kita menyerahkan semua permasalahan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa, semua kita dimanapun berada, mau jadi apapun kita, jangan lupa ibadah. Istilahnya wong Banyumas tuh ngibadah gitu. Bahasa Arabnya ibadah, bahasa Kebumennya ngibadah. Gampang itu. Jangan lupa ya Mas ya, mbak-mbak sekalian, karena jatuhnya seseorang kepada permasalahan ini, maka dia akan tersesat hidupnya, ya, apalagi dalam masalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Slide sudah, kagetan saya. Yang perlu ditekankan lagi yang kedua adalah efisiensi dalam masalah ibadah. Ya, kenapa perlu efisien? Karena perjalanan kita itu panjang mas-mas kalian. Sesungguhnya kalau kita renungkan, maka perjalanan kita itu panjang sekali, safar tanpa akhir. Ya, kita pertama kali ada di alam ruh, kemudian masuk ke dalam alam kandungan. Berapa bulan di alam kandungan? Tenane, sudah tanya ibu apa belum? Ya, mbak-mbaknya tentu lebih tahu. Brojol ke alam dunia berapa bulan? Berapa tahun? Maunya 63 tahun, Masya Allah, kayak Nabi ini, Allahumma amin ya. Maunya berapa tahun mas-mas sekalian hidup di dunia? Iya, tawakal saja ya. Ikut sama Allah aja. Tidak, pinter ini. Jadi pasrah saja sama Allah. Kita mau dikasih jatah berapa tahun nggak penting. Yang penting apa yang akan kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini. Tanggung jawab kita besar. Setelah meninggal dunia, kita bukan istirahat mas, kita bukan tidur, selamat jalan, bukan selamat menuju tempat peristirahatan yang terakhir, penak teman. Bukan, kita itu menuju alam akhirat yang diawali dengan alam barzah, alam kubur. Setelah itu padang mahsyar, hisab, titian sirotol mustaqim, dan terakhir al jannatu wan nar. Tidak ada tempat yang ketiga, ya. Dan kesempatan itu hanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misterius, bisa 20 tahun, bisa 40 tahun ya, bisa 50 tahun, tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancer-ancer perkiraan. Dalam sebuah hadis dikatakan amaru ummati ma baina sittin ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalika.
umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang melebihi dari itu. Azan, Itu Ustaz. kalau normal sudah adzan. Alhamdulillah. Nanti diteruskan setelah adzan, diingat-ingat ya, kita sedang membahas umur ya, supaya saya tidak lupa ya. Kita akhiri dulu, saya serahkan kepada Mas Teguh selaku moderator.